Dia berbisik ke gue untuk menghiraukan dosa tersebut dan melanjutkan perbincangan kami yang sempat terputus tadi. Makhluk itu hanya berdiri di belakang Nolan saja, dan pada akhirnya Nolan pun kehabisan topik pembicaraan. What's up everybody, jumpa lagi bareng gue Randy di sini di channel horor kesayangan kita, Horror Area. Ini tempatnya horor. Gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan selalu dalam lindungannya. Amin. Kali ini gue akan bawa sebuah film horor yang cukup serem, berjudul Pertemuan Misterius di Dalam Hutan, karya Paimoto. Gimana keseruannya? Gimana cerita lengkapnya? Dan yang jauh lagi, yuk kita sikat sama-sama di sini di Horror Area. Gue masih menyisakan satu cerita lagi dari rekan kerja gue yang memiliki pengalaman yang sangat menyeramkan saat dia berkemah. Sebut saja namanya Dani, dan ini ceritanya menurut pandangan Dani tersebut. Gue lahir dan tumbuh di Central Oregon, dan sekitar 2 jam dari tempat tinggal gue, ada area cagar budaya suku Indian tuh, bernama Warm Spring. Banyak orang-orang di sekitar rumah gue yang mempunyai teman dan tinggal di sana. Di daerah itu juga masih banyak tanah yang dimiliki oleh suku Indian tersebut. Waktu gue masih kecil, gue sering berkemah di daerah Warm Spring tersebut. Dan gue pun berkenalan dengan anak-anak yang tumbuh di sana. Pada akhirnya, gue pun dekat dengan satu anak bernama Nolan. Dan gue sering banget tuh bermain bareng saat keluarga kami bersama-sama. Saking dekatnya, kami pun sering janjian tuh untuk berkemah di sana bersama-sama. Keluarga kami biasanya membawa mobil van saat berkemah ke sana. Tapi seringnya gue bangun tenda tuh di luar. Karena gue gak suka tuh tidur di dalam van. Pada saat itu, umur kami sekitar 12 atau 13 tahunan. Gue dan Nolan ingin mencoba untuk memancing malam-malam tuh, dan membuat tenda kami ke pinggir sungai. Jarak dari sungai ke area perkemahan utama cukuplah jauh, sekitar 5 kilometer tuh. Sampai-sampai gua pun gak bisa melihat atau mendengar suara bising orang-orang lagi. Sepanjang hari, di pinggir sungai tersebut kami pun hanya memancing tuh, sambil bercanda gurau. Ketika hari menjelang malam, kami pun seperti biasa tuh, mencoba membuat api unggun. Pada saat itu, tenda kami berada di sekitar 5 meter dari tepian sungai, dan didirikan di area yang cukup lapang tuh. Udara musim panas sangat terasa pada malam itu, tapi suhu air masih tetap dingin tuh. Gue dan Nolan pun mengobrol tentang hal-hal yang anak umur 12 tahun bicarakan saat itu di dekat api unggun, sambil menikmati suasana di pinggir sungai saat itu. Gue gak begitu ingat tentang isi pembicaraan kami, tapi yang gue ingat adalah pada satu waktu Nolan pun melihat ke arah sungai itu dan bertanya apakah gue lihat sesuatu. Gue pun lalu nengok ke arah sungai itu dan melihat sesuatu di seberang sungai masuk ke dalam air. Dari kejauhan, sesuatu tersebut terlihat seperti binatang. Tapi kami tidak dapat melihatnya dengan jelas karena asap api unggun yang begitu tebal saat itu. Gue pun berdiri dan berusaha mengamati lebih dekat tuh. Jadi gue kira yang masuk ke dalam air itu adalah rusa tuh. Tapi setelah gue pikir, rusa itu masuk ke dalam air dan berjalan menuju ke arah kami. Gue pun bertanya kepada orang tuh, apa yang mesti kita lakukan saat itu? Tapi orang kali itu hanya melihat api unggun dengan ekspresi yang anehnya. Menyuruh gue untuk kembali duduk dan diam. Lalu gue pun menuruti permintaannya tuh. Karena gue gak pernah melihat Nolan bertingkah aneh seperti ini sebelumnya. Dia berbisik ke gue untuk menghiraukan dosa tersebut dan melanjutkan perbincangan kami yang sempat terputus tadi. Tapi saat itu gak ada bahan obrolan apapun tuh di pikiran gue.
Nolan pun mulai membahas tentang episode sebuah acara televisi itu. Pada masa itu, gue gak begitu mendengarkan ceritanya karena gue bisa mendengar suara rusa itu berjalan di dalam air lalu mendekat ke kami. Gue pun berusaha melihat rusa tersebut, tapi setiap kali gue mencoba mengintip, Nolan akan memukul tangan gue dan menyuruh gue untuk fokus menatap ke wajahnya saja. Gue sebenarnya gak begitu takut tuh pada saat itu, namun hanya bingung saja. Lalu gue pun mendengar suara sesuatu keluar dari air secara perlahan. Dan sekarang gue bisa melihat dengan jelas bentuknya tuh. Gue menyadari kalau itu bukan rusa. Nah entah makhluk apapun itu berjalan dengan dua kaki. Gue kali itu mulai berdiri karena sangat ketakutan tuh. Tapi Nolan menarik tangan gue dan kembali duduk dan berbicara dengan suara yang lebih kencang dan lebih lantang tuh. Tentang acara televisi yang kita obrolkan tadi. Gue juga bisa melihat kalau dia sama takutnya dengan gue, mungkin melebihi gue tuh. Nolan pun lalu membukukan badannya untuk memainkan api agar tetap menyala. Dan sesaat dia berbisik kepadaku, apapun yang lo lakukan, lu jangan bicara ke makhluk tersebut. Makhluk itu pun terus mendekat tuh. Dan kini berdiri di belakang Nolan. Kala itu gue pun udah siap kencing di celana tuh. Dan menyiapkan bekas 1000. Tapi gue gak mau ninggalin Nolan sendirian. Jadi, gue hanya duduk di sana sini sambil mencuri pandang sekali ke makhluk tersebut. Makhluk itu hanya berdiri di belakang Nolan saja. Dan pada akhirnya, Nolan pun kehabisan topik pembicaraan. Kami pun hanya duduk terdiam di sana selama beberapa saat tuh. Tapi di depan kami pun mengeluarkan bunyi percikan tuh. Tapi pada saat bersamaan gue pun mendengarkan makhluk itu berbicara dengan suara yang sangat rendah. Gue pun gak bisa dengerin tuh apa yang dia katakan itu. Jadi gue pun mencondongkan badan ke arahnya agar bisa mendengarkan dia lebih jelas tuh berbicara. Tapi sialnya, gue dibikin kencing di celana kali itu karena gue bisa melihatnya dengan lebih jelas sekarang tuh. Dia tidak terlalu tinggi, tapi postur tubuhnya sangatlah aneh. Seperti tidak ada penyangga di tulangnya. Pokoknya sangat sulit untuk gue jelasin tuh. Oh iya, badannya pun terlalu condong ke depan tuh. Matanya pun putih seputih susu melayang di atas kepala Nolan. Dan samar-samar, dua tanduknya pun keluar dari kepala makhluk tersebut. Gue gak tahu gimana reaksi muka gue kala itu. Tapi pada saat bersamaan, tanpa aba-aba, gue dan Nolan pun langsung berlari tuh sekencang-kencangnya kembali ke area parkir utama. Celana gue pun udah basah terkena air kencing tuh. Kami pun terus berlari sampai akhirnya menemukan mobil van keluarga kami. Dan kami pun tidak melihat makhluk tersebut mengejar kami tuh. Gue dan Nolan hanya berdiri di sana sambil mengatur nafas yang tersengal. Gue bertanya ke Nolan, makhluk apa yang barusan kita lihat? Tapi dia juga nggak tahu tuh. Dia hanya bilang dulu kakeknya pernah memberi wejangan. Jika suatu saat ada sesuatu yang menghampirinya, jangan pernah sekali untuk berbicara pada makhluk itu, ataupun mendengarkan apa yang ia. Gue lalu bertanya ke Nolan, apa dia juga mendengar ketika makhluk itu berbicara. Dan dia bilang, satu-satunya kalimat yang bisa dimengerti adalah menolong kalian. Akhirnya, malam itu kami pun tidur di dalam mobil van bersama keluarga kami. Dan esok malamnya, kami pun kembali ke tepi sungai itu. Dan tidak melihat apapun seperti malam sebelumnya. Gue pun mendapat cerita lagi tuh tentang pria yang tidak memiliki wajah tersebut dari teman gue. Suatu hari teman gue Robert mengecat pulang papan pengumuman di area hutan lindung. Dan dia mendengar seorang pria menanyakan arah menuju tempat perkemahan terdekat. Robert tidak membalikan badannya kala itu untuk melihat pria tersebut. Karena
Dia sedang berada di atas tangga lipat saat itu. Dia bilang ke pihak itu bahwa di sekitar sini tidak ada perkemahan. Tapi jika dia berkendara sekitar beberapa kilometer, dia akan menemui perkemahan di area hutan lainnya. Pria itu datang menghampiri gue, walaupun gue pun merinding seketika. Tapi gue gak yakin, karena apa? Gue cuma memiliki perasaan gak enak tentang semua ini. Dan gue hanya ingin buru-buru menyelesaikan tugas mengecat ini, lalu pergi secepatnya dari tempat itu. Gue pikir mungkin perasaan ini itu muncul karena gue gak berbalik badan untuk melihat pria tersebut saat mengobrol denganku tadi. Tapi satu hal lain terasa janggal. Sesaat sebelum pria itu datang menghampiri gue sempat mencium bau anyir tuh seperti bau datang bulan. Gue pun sempat menengok kanan kiri untuk melihat apa yang menyebabkan bau tersebut, tapi tak menemukan apapun. Jadi, gue menunggu pria itu untuk pergi, tapi gue mendengar tuh gerakan kakinya yang membuat gue berpikir kalau dia tak berdiri tuh. Sambil memperhatikan gue sedari tadi, gue pun kembali bertanya padanya, apakah dia masih butuh bantuan lain? Tapi dia tidak menjawab. Dengan gerakan hati-hati, dari atas tangga gue pun memutar badan dan menengok ke arah bawah untuk melihat apa yang sedang ia lakukan saat itu. Sekarang gue akuin kalau pada saat itu gue mungkin lagi error tuh. Tapi gue bersumpah, selama beberapa detik gue lihat pria itu tak memiliki wajah tuh. Wajahnya seperti agak cekung dan mulus, tidak ada hidung, mulut, dan organ normal lainnya. Gue pun hampir jantungan kala itu, karena gak bisa memproses apa yang gue lihat barusan. Namun beberapa saat kemudian otak gue berpikir dan tersadar. Tiba-tiba pria itu terlihat seperti pria normal tuh. Muka gue mungkin terlihat panik karena pria itu bertanya ke gue. Aku baik-baik saja. Dan gue pun hanya menjawab dengan singkat, iya. Dia pun kembali bertanya tentang bumi perkemahan tersebut. Dan gue menunjukkan arah kemana dia harus pergi kali itu. Dia pun kembali bertanya, bisakah Anda mengantar saya ke sana? Karena saya bukan asli orang sini dan tidak mengenal daerah ini. Di sini gue tersadar ada sesuatu yang janggal, karena tidak mungkin pria itu datang ke sini tanpa tahu di mana ia berada tuh. Lebih anehnya lagi, tak ada mobil di sana. Jadi bagaimana dia bisa sampai ke tempat ini? Gue pun kemudian menjawab, maaf saya tidak bisa membawa Anda dengan mobil perusahaan ini. Tetapi dia tetap memaksa. Tolonglah, saya tidak tahu daerah ini. Gue pun mulai was-was kala itu dan berpikir apakah orang ini semacam orang jahat yang begal. Jadi gue bilang ke dia kalau gue udah melakukan aksi itu untuk mengatakannya pergi ke sana atau manapun yang ia inginkan. Gue pun mulai memotong konsep dan dia langsung menjawab tidak dan pergi dengan cepatnya tuh. Tapi saat ia pergi, dia tidak berjalan menuju arah bumi perkemahan yang gue tunjukkan, melainkan berjalan menuju pepohonan di hutan. Gue pun langsung cepat-cepat turun dari tangan tersebut, masuk ke dalam dan meninggalkan tempat tersebut. Berserta dengan kejatuhan ini, gue menyelamatkan diri dari orang aneh tersebut. Gue mampu kali itu. Saat gue pergi, gue pun menengok ke arah kaca spion mobil tuh untuk melihat kemana pria itu pergi. Dia pun berada di sana, sedang berdiri di atas pepohonan. Gue pun gak tahu bagaimana dia bisa sampai ke sana dengan begitu cepatnya. Tapi kali ini gue tahu kalau si ini memang tidak bermain wajah. Dia hanya memperhatikan gue pergi dari kejauhan dan tepat sebelum gue berbelok di tikungan, dia sudah lenyap. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini dan nonton sampai selesai. Semoga kalian sehat selalu dan dalam lindungannya. Amin. Bantu dukung konten kami dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng icon agar kalian mengetahui konten-konten terbaru yang kami update. Dan buat kalian yang punya cerita horor ingin dibacakan di sini,
di kolom area. Silakan aja kirim cerita kalian ke DM Instagram kami di bawah ini. Kami tunggu ceritanya ya. Terima kasih. Sekian horor area kali ini. Semoga Anda terhibur. Gue Randy sini pamit undur diri.